Rumah terbakar, satu warga meninggal dunia. Dukung program pemerintah, Polda Sulut resmikan SPPG dan gudang pangan. Peringatan peristiwa Merah Putih 14 Februari 1946. Selamat pagi, apa kabar Anda hari ini? Kita jumpa dalam program Kompas Pagi. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV. Bersama saya Doni Arai, inilah Kompas Pagi selengkapnya, hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Kita awali informasi yang pertama dari Gorontalo. Satu unit rumah milik warga di Kelurahan Siendeng, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo ludes terbakar pada Jumat sore pekan lalu. Kebakaran diduga dipicu arus pendek listrik. Dalam peristiwa ini, satu orang penghuni rumah dilaporkan meninggal dunia. Kebakaran yang terjadi di Kelurahan Siendeng, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, menghanguskan seluruh bagian rumah milik warga. Api dengan cepat membesar dan melalap bangunan. Dalam insiden ini, seorang wanita berusia 48 tahun ditemukan meninggal dunia di dalam kamar. Korban diduga sedang tidur saat kebakaran terjadi sehingga tidak dapat menyelamatkan diri. Jenazah korban telah dievakuasi dan dibawa ke RSUD Alosabu untuk penanganan lebih lanjut. Penyebab itu apa ini? Koslet. Dari listrik koslet. Iya, koslet itu. Ini yang meninggal itu sampai kenapa meninggal, Bu? Apakah dia tidur atau apa? Iya, ada tidur, sementara tidur di kamar muka. Jadi dia mungkin mau kasih selamat, so tidak sempat lagi karena api itu dari atas itu. DP api muncul itu. Sebanyak 5 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk menjinakkan si jago merah. Petugas berjibaku selama 2 jam hingga api berhasil dikendalikan dan tidak merambat ke rumah warga lainnya. Kendalanya kita kalau untuk proses pemadaman tidak kendala. Yang menjadi kendala memang kita ini adalah adanya keterbatasan suplai air. Nah, itu sehingga petugas damkar itu harus bolak-balik mengisi air kembali baru melakukan pemadaman lanjut. Berapa unit pemadam Pak dikerahkan hari ini? Unit hari ini dari damkar Kota Gorontalo 2 unit, dari damkar Bone Bolango 1 unit, provinsi 1 unit, ditambah dengan PDAM 1 unit. Kemudian dari teman-teman Polres Kota. Petugas kepolisian dari Polresta Gorontalo Kota langsung memasang garis polisi untuk melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. Akibat kejadian ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Agustiar, Kompas TV, Gorontalo. Kita ke Minahasa Selatan, sebuah kendaraan minibus masuk jurang sedalam kurang lebih 40 meter di Desa Rumau Atas 2, Kecamatan Tareran, Kabupaten Minahasa Selatan. Tim Basarnas dan anggota Polsek Tareran dibantu warga setempat berhasil mengevakuasi korban di dalam kendaraan dalam keadaan selamat. Proses evakuasi minibus masuk jurang berlangsung malam hari dan dalam keadaan hujan. Tim Basarnas harus ekstra hati-hati menuruni jurang yang terjal dan licin. Kedua korban diketahui warga desa Motoling 2 berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat meski mengalami luka di sejumlah tubuh. Dari keterangan korban, sebelum kejadian, kendaraan sempat oleng karena saat itu hujan dan licin sehingga kendaraan hilang kendali dan masuk jurang. Mereka dari Tondano, Minahasa dan hendak pulang ke Motoling. Selain tim Basarnas, proses evakuasi juga dibantu warga setempat. Baik, dapat kami laporkan malam ini Posar Amurang bersama Polres Minahasa Selatan dalam hal ini Polsek Tareran melakukan evakuasi terhadap seorang warga Motoling atas nama Adri Tatara yang masuk di jurang di daerah Tareran dan berhasil dievakuasi bersama-sama dengan Polsek Tareran dan masyarakat yang ikut terlibat dalam operasi evakuasi korban yang masuk di jurang. Rumah kedua dengan bersama dengan pihak Polsek melakukan evakuasi dari tempat kejadian kecelakaan di Tunan tempat pembuangan sampah
Gunung Tareran ini, orang cuma terkendala dengan medan yang berat serta cuaca hujan. Jadi tapi beruntung dibantu oleh rekan dari Basarnas yang cepat datang untuk membantu proses evakuasi sehingga evakuasi bisa berjalan dengan lancar. Korban sehat mengalami cedera tulang atau persendian tertentu. Dalam insiden laka lantas, kedua korban malam itu langsung dilarikan di rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan tersebut. Warga dihimbau agar berhati-hati saat melintasi lokasi tersebut, apalagi di kondisi cuaca buruk. Tim Liputan Kompas TV Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Kita ke sorotan lain, Saudara. Kodam 13 Merdeka resmi memulai operasi penegakan ketertiban dan operasi justisi tahun anggaran 2026. Operasi Gaptip dan operasi justisi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam meningkatkan disiplin dan kepatuhan hukum dan profesionalisme prajurit dan ASN di lingkungan TNI. Kasdam 13 Merdeka Brigjen TNI Justinus Nono Yulianto memimpin upacara gelar operasi penegakan ketertiban dan operasi justisi tahun 2026 di lingkungan Kodam 13 Merdeka. Upacara Ops Gaptip dan Ops Justisi berlangsung di lapangan markas Kodam 13 Merdeka dan diikuti oleh jajaran pejabat utama di lingkup Kodam 13 Merdeka, perwakilan Polri, serta undangan lainnya. Kasdam 13 Merdeka membacakan amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto yang menegaskan pelaksanaan Ops Gaptip dan Ops Justisi bertujuan untuk meningkatkan disiplin, kepatuhan hukum, dan profesionalisme prajurit serta ASN di lingkup TNI. Operasi ini pun menjadi langkah preventif dan represif dalam menekan terjadinya pelanggaran hukum di lingkungan TNI. Merujuk tema Ops Gaptip dan Ops Justisi tahun ini, yakni TNI Prima, Taat Hukum, Berdaulat, Indonesia Maju. Seluruh prajurit diharapkan berpedoman dan berkomitmen dalam menjaga kehormatan diri, satuan serta institusi Polri. Tadi di amanatnya Bapak Panglima TNI juga sudah menjelaskan bahwasanya terjadi penurunan angka pelanggaran di tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024. Jadi penurunannya tadi kurang lebih ada yang 5%. Dan juga perkaranya 40% penurunannya. Ini merupakan langkah yang luar biasa. Tentunya harapan kita semua nanti di tahun 2026 akan semakin menurun. Ya, mudah-mudahan tidak ada pelanggaran sekecil apapun yang dilakukan oleh prajurit TNI maupun ASN. Ada bahan evaluasi. Ya, pelanggaran yang terjadi kalau kita selama ini melaksanakan operasi terkait masalah ketertiban berlalu lintas, karena kita operasinya kan sepanjang tahun, mungkin juga pelanggaran-pelanggaran selain lalu lintas, kira-kira Bapak dan Wamdam ya, disersi, THTI, ya itu yang dilakukan oleh prajurit-prajurit kita. Secara nasional berdasarkan evaluasi pelaksanaan tahun 2025, terjadi penurunan jumlah pelanggaran dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Ops Gaptip, jumlah pelanggaran turun sebesar 5,62%, sedangkan Ops Justisi turun 40,64%. Kendati demikian, Panglima TNI menekankan seluruh jajaran tidak lengah dan terus meningkatkan pembinaan disiplin serta penegakan hukum secara konsisten dan profesional. Yana Meko Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, cuaca ekstrim berpotensi melanda sebagian besar daerah di Sulawesi Utara hingga 18 Februari. BMKG mengimbau warga untuk senantiasa berhati-hati. BMKG Stasiun Meteorologi Samratulangi memperingatkan warga Sulawesi Utara untuk mewaspadai kemungkinan potensi cuaca ekstrim yang diperkirakan terjadi sejak tanggal 16 hingga 18 Februari. Ela Lathifa Wardani, Prakirawan BMKG menyebut, potensi cuaca ekstrim itu dipicu oleh munculnya Madden Julian Oscillation atau MJO di sekitar wilayah Sulawesi Utara. Berdasarkan informasi pantauan dinamika atmosfer untuk tanggal 16 hingga 18, itu di wilayah Sulawesi Utara itu terdapat MJO atau Madden Julian Oscillation, kemudian juga gelombang Rossby dan juga gelombang Kelvin, di mana itu dapat menyebabkan peningkatan curah hujan di wilayah Sulawesi Utara, serta peningkatan aktivitas konvektif yang dapat memicu hujan dengan disertai kilat dan juga petir.
himbauan yang sudah dikeluarkan yaitu dari tanggal 16 hari ini hingga tanggal 18. Selain mengakibatkan hujan lebat dan angin kencang, MJO juga dapat berdampak terhadap peningkatan tinggi gelombang hingga mencapai 2,5 meter. Sung Limanderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi jelang Ramadan, harga bumbu dapur naik akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, jelang bulan suci Ramadan, harga bumbu dapur seperti cabai rawit mulai mengalami kenaikan tajam di pasar tradisional di Manado hingga 140% dari harga normal Rp25.000 per kilogramnya. Sementara itu komoditas bumbu dapur lainnya, harga dan stok terpantau masih relatif stabil. Harga sejumlah bumbu dapur di pasar tradisional mulai merangkak naik. Rica atau cabai rawit yang sebelumnya dijual Rp25.000 per kilogram, kini melonjak 140% menjadi Rp60.000 per kilogram. Sementara itu tomat dan bawang juga mengalami kenaikan. Namun menurut pedagang dan pembeli, kenaikannya masih dianggap terjangkau. Pedagang dan pembeli berharap kebutuhan pokok dapat kembali stabil agar tidak memberatkan ekonomi masyarakat. Rica sekarang bagaimana? Kalau rica sekarang dia naik, masih naik dia. Sekarang kan harga berapa? 61 kilo. 61 kilo. 60. Sebelumnya berapa? Sebelumnya dia 40, 45. Oh, itu tergantung pengiriman. Kalau pengiriman dari Gorontalo dia sampai Manado dia 55. Ada yang besoknya lagi turun. Besoknya lagi ada kalinya naik. Belanja rempah-rempah, belanja ikan, sayur, apa segala, kebutuhan dapur. Ini. Ya, rempah-rempah semua kebutuhan dapur, ikan, sayur, apa segala. Pemerintah daerah diharapkan terus memantau pergerakan harga agar lonjakan menjelang Ramadan tidak berlangsung lama dan daya beli masyarakat tetap terjaga. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, Bulog Kantor Wilayah Sulawesi Utara dan Gorontalo memastikan kebutuhan pangan jelang bulan puasa cukup dan telah didistribusikan ke sejumlah pasar tradisional dan retail modern. Pemenuhan kebutuhan pangan di Sulawesi Utara dipastikan aman jelang memasuki bulan puasa. Bulog menyebut stok komoditas seperti beras, gula, dan minyak goreng berada pada kondisi yang cukup. Pimpinan wilayah Bulog Sulutgo Ermin Tora bilang, distribusi juga terus dilakukan dengan menyasar sejumlah pasar tradisional hingga retail modern. Akan terus bertambah dengan pembelian-pembelian yang kita lakukan, sehingga kalau untuk menghadapi Imlek dan puasa, kita bisa pastikan stok yang kami miliki sangat-sangat mencukupi. Selain beras, kami juga memiliki komoditi gula. Kami ada sekitar 145.000 kilogram ya, gula, dan juga kami memiliki minyak goreng sebanyak sekitar 160.000 liter. Guna menjaga stabilitas pangan dan pengendalian harga, Bulog juga memastikan serapan beras di tingkat petani akan terus dilakukan. Sung Limanderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, suasana penuh kebersamaan dan toleransi mewarnai pawai obor jelang bulan suci Ramadan yang digelar warga desa di Kecamatan Modayak Barat, Kabupaten Bolaang Mongondo Timur pada Minggu malam pekan lalu. Tak hanya umat Muslim, pawai obor yang digelar tiap tahun ini diikuti umat Kristiani di desa tersebut. Ratusan warga bersama organisasi kepemudaan serta para siswa sekolah di Kecamatan Modayak Barat, Kabupaten Bolaang Mongondo Timur, Sulawesi Utara turun ke jalan mengikuti pawai obor sambut bulan suci Ramadan dengan berjalan sejauh 4 km. Mereka tampak antusias menyemarakan kegiatan ini yang sudah menjadi tradisi setiap tahun. Pawai obor ini tidak hanya diikuti umat Muslim saja, namun juga diikuti warga Kristiani, menjadikan kegiatan ini selalu menjadi simbol kuatnya toleransi antar umat beragama di daerah itu. Selain sebagai syiar agama dalam menyambut bulan suci Ramadan, kegiatan ini pula menjadi momentum mempererat persaudaraan dan menjaga kerukunan antar warga. Pawai obor adalah untuk menyambut bulan suci Ramadan yang tinggal 3 hari ini ke depan. Dan kenapa kami mengundang seluruh
organisasi yang di Kecamatan Muda Barat, terutama organisasi remaja yang di 2 desa bangunan Uluk itu, karena mereka bisa mengawal dan menampingi anak-anak yang sedang melaksanakan pawai obor. Pak, kurang lebih berapa kilo Pak? Sampai 4 kilo. 4 kilo. Kemudian pesertanya hampir sekitar 2.000. Mari kita jaga silaturahmi dan toleransi antar umat beragama di Kecamatan Muda Barat ini. Tentunya dari kami umat Nasrani khususnya yang ada di Desa Bangunan Uluk Bersatu mendukung segala kegiatan yang ada yang sudah dilaksanakan dalam rangka silaturahmi antara desa yang ada di Kecamatan Modayak Barat. Kegiatan Nasrani atau umat Kristen itu umat Muslim juga turut serta ambil bagian dalam kegiatan. Dan ini juga kami dulu dari umat Kristen ambil bagian dalam kegiatan pawai obor ini. Dengan semangat toleransi dan kebersamaan, pawai obor ini diharapkan semakin mempererat hubungan antar umat beragama serta harmoni di tengah-tengah masyarakat Bolaang Mongodo Timur. Rahman Rahim, Kompas TV, Bolaang Mongodo Timur, Sulawesi Utara. Kita ke sorotan lain, Saudara. Polda Sulawesi Utara baru saja meresmikan 1 dapur SPPG dan gudang pangan. Peresmian itu merupakan program nasional Kepolisian Republik Indonesia dalam menunjang program strategis MBG dan menjaga ketahanan pangan nasional. Peresmian 1 unit SPPG dan gudang pangan yang berlokasi di SPN Karumpasan, Kota Manado merupakan upaya mendukung program strategis pemerintah, yaitu makan bergizi gratis. Gudang pangan tersebut diproyeksi mampu menampung bahan pangan hingga 1.000 ton dan dapat dipergunakan untuk mendukung ketersediaan pangan pada program MBG. Sementara untuk dapur SPPG yang baru saja diresmikan, nantinya akan melayani mendistribusikan makanan bergizi gratis bagi 2.500 orang pelajar. Kalau saat ini untuk yang di SPN itu 2.800, ya, tapi nanti akan dikurangi sesuai dengan ini, jadi mungkin paling maksimal 2.500. Jadi nanti di SPPG yang lain juga maksimal 2.500, itu paling banyak, karena supaya merata. Ditambahkan Witarso, dalam waktu dekat pihaknya juga akan kembali melaunching 4 unit SPPG yang berada di Kota Bitung, Minasa, Minas Utara, dan Sitaro. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Kita ke Gorontalo, Saudara. Komunitas orang tua anak tunarungu di Gorontalo yang tergabung dalam Forka terus berupaya memperjuangkan masa depan anak-anak mereka agar dapat mendengar dan berbicara secara verbal melalui intervensi dini dan terapi rutin. Forka atau Forum Komunikasi Orang Tua Anak Hebat Gorontalo yang terbentuk sejak tahun 2019 ini awalnya merupakan komunitas multidisabilitas. Namun kini fokus mereka diarahkan khusus pada pendampingan orang tua dengan anak tunarungu atau gangguan pendengaran. Komunitas ini bergerak secara mandiri. Para orang tua saling mendukung untuk memastikan anak-anak mendapatkan akses teknologi pendengaran serta terapi rehabilitasi secara rutin. Hasilnya mulai terlihat. Sejumlah anak sudah mampu berbicara dan berkomunikasi verbal dengan baik. Kalau menurut saya komunitas ini sangat-sangat membantu orang tua, terutama orang tua yang sama seperti saya, yang anaknya tunarungu, sehingga bisa merangkul orang tua sehingga tidak merasa sendiri ya. Kalau anak saya itu memiliki gangguan pendengaran sangat berat atau profound hearing loss, itu terdeteksi dia sekitar umur 1 tahun 6 bulan dan langsung kita lakukan operasi implan koklea. Alhamdulillah sekarang sudah umur 8 tahun, saat ini sudah sekolah di salah satu sekolah swasta di Gorontalo, kelas 2 SD. Keterbatasan fasilitas medis di Gorontalo menjadi kendala utama. Hingga kini daerah belum memiliki alat deteksi pendengaran yang lengkap. Biaya pemeriksaan pun masih ditanggung secara mandiri karena belum seluruhnya masuk dalam BPJS Kesehatan. Untuk sementara, komunitas mendapat dukungan vendor agar tes tetap bisa dilakukan dengan biaya terjangkau. Orang tua biasanya harus membawa anak ke RSUP Kando Manado, bahkan sebagian pernah ke Makassar demi mendapatkan diagnosis akurat. Kami merupakan komunitas mandiri, sehingga yang kami rangkul adalah orang tua yang
ingin bersama untuk memperjuangkan anak-anak mereka untuk bisa berbicara atau bisa verbal. Karena untuk menjadi atau membuat anak-anak tunarungu menjadi bisa mendengar itu dilakukan intervensi, yaitu dengan menggunakan alat bantu teknologi pendengaran. Nah, beberapa anak kami yang melakukan intervensi dan sudah melakukan habilitasi ataupun terapi dengan rutin, alhamdulillah sudah banyak yang berhasil verbal ataupun bisa bicara. Nah, kendala kami memang karena di Gorontalo sendiri belum memiliki alat-alat yang lengkap, khususnya untuk deteksi pendengaran, dan untuk tulis sendiri tidak bisa ditentukan dengan diagnosa langsung, tapi melalui proses pemeriksaan lengkap seperti yang kami laksanakan saat ini. Forka berharap pemerintah daerah dapat menyediakan alat deteksi pendengaran lengkap, sekaligus menyiapkan tenaga audiologis, dan kunci utama adalah deteksi sedini mungkin. Semakin cepat gangguan pendengaran diketahui, semakin besar peluang anak untuk bisa berbicara, bersekolah, dan tumbuh mandiri. Agustiar, Kompas TV, Gorontalo. Saudara, memperingati Hari Kanker Anak Internasional, Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia atau YKAKI Cabang Manado menggelar aksi sosial di Pasar Bersihati Manado, di mana kegiatan ini diwarnai dengan aksi berani gundul sebagai bentuk solidaritas bagi anak-anak penderita kanker. Support kepada teman-teman. Suasana berbeda terlihat di kawasan Pasar Bersihati Kota Manado Minggu siang, di mana sejumlah relawan dan pengurus YKAKI Cabang Manado berkumpul memperingati Hari Kanker Anak Internasional. Peringatan tersebut diisi dengan berbagai kegiatan, mulai dari sosialisasi gejala kanker pada anak, pemeriksaan THT, dan kesehatan umum secara gratis, hingga aksi berani gundul. Wakil Ketua YKAKI Manado Ahmad Nuri berharap kegiatan ini mampu membangkitkan semangat bagi para orang tua, terutama anak-anak yang sedang berjuang menghadapi kanker. Kenapa yang sangat penting? Karena ketika anak kanker, orang tua merasa ikut sakit. Nah, disitulah menjadi kita membutuhkan teman, kita membutuhkan support dari siapapun. Karena pengalaman orang-orang tua itu begitu mendengar anaknya terdiagnosa kanker, maka seakan-akan dunia itu sudah runtuh. Peringatan Hari Anak Kanker Internasional yang digelar di area publik itu bahkan turut menarik perhatian warga, tak terkecuali Samsul Hanif, salah seorang warga yang ikut dalam aksi berani gundul. Saya berani gundul di hari ini, khususnya di Hari Anak Kanker Nasional, memberikan semangat kepada anak-anak yang penderita kanker. Tidak, kebetulan kita tidak ada keluarga yang kena kanker, tapi kita memberi semangat kepada anak-anak yang kena kanker. Melalui kegiatan ini, YKAKI berupaya membangun kesadaran agar kesadaran terhadap deteksi dini kanker bisa dipahami oleh banyak warga Manado. Sinuli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, informasi umat Tridharma gelar sembahyang syukur sambut tahun baru Imlek akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Saya Doni Arai masih bersama Anda di Kompas Pagi. Saudara, umat Tridharma di Kota Manado menggelar sembahyang syukur atas perlindungan dan keberkahan selama setahun terakhir. Sembahyang syukur tersebut sekaligus menjadi tanda persiapan sebelum memasuki tahun baru 2577 Konsili. Sejak Senin pagi, umat Tridharma di Kota Manado terpantau mendatangi kelenteng Ban Him Kiong yang berada di area perkampungan Cina. Puluhan umat Tridharma itu menggelar sembahyang sebagai bentuk ungkapan syukur dan terima kasih untuk keberkahan yang dialami sepanjang tahun. Jimmy Budijaya Binsar, Kepala Tempat Ibadat Tridharma Ban Him Kiong, mengatakan proses sembahyang itu merupakan bagian penting dalam menyambut tahun baru 2577 Kongzili, di mana selain ungkapan syukur, umat juga memohon keberkahan di tahun baru yang akan tiba. Melaksanakan sembahyang, ucapan syukur atas anugerah Tuhan kepada kita semua. Sepanjang tahun 2076 kita berikan berkah, anugerah, perlindungan, kesehatan yang baik, dan pencarian yang baik. Dan semoga juga nanti masuk ke tahun 2077
kita semua lebih bisa dilindungi, diberkahi dengan kesehatan yang baik, negara bisa makmur, sandang pangan tercukupkan. Itu inti daripada ucapan terima kasih kami. Usai proses sembahyang tersebut, Jimmy mengatakan para umat juga akan melaksanakan persiapan untuk menyambut Tahun Baru Cina 2577 Kongsili yang akan dilaksanakan pada Senin malam. Suingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, menjelang perayaan Tahun Baru Imlek 2577 tahun 2026, warga keturunan Tionghoa di kota Gorontalo mulai melakukan berbagai persiapan ibadah. Salah satunya dengan membersihkan arca dewa atau rupang di tempat ibadat Tridharma, Tulus Harapan Kita pada Minggu pagi. Sejak pagi hari, para pengurus dan jemaat kelenteng tampak bergotong royong membersihkan setiap sudut tempat ibadah. Mulai dari ruang utama sembahyang, altar, hingga perlengkapan ritual dibersihkan secara menyeluruh. Satu persatu arca dewa yang menjadi pusat penghormatan dicuci dan dilap dengan teliti menggunakan air bersih serta kain khusus. Proses pembersihan dilakukan secara hati-hati sebagai bentuk penghormatan dan kesakralan. Sebelum pembersihan dilakukan, terlebih dahulu digelar ritual-ritual khusus dan ritual ini bertujuan memohon izin serta doa agar proses pembersihan berjalan lancar dan membawa keberkahan. Hari ini atau mulai dari subuh kita mengadakan acara yaitu mencuci atau membersihkan tempat dan arca yang ada di tempat ibadah ini. Sebelum kita melakukan itu tentu ada ritual, ya, ritual yang kita adakan. Itu kalau tidak salah tadi jam 5 ya kita mulai tadi ritualnya. Seharian ini kita akan mengadakan pembersihan tempat ibadah. Setiap tahun kita adakan ini dalam rangka yaitu pertama Cap Gome dan Tahun Baru Imlek. Tradisi bersih-bersih kelenteng ini menjadi simbol penyucian diri sekaligus membuang hal-hal buruk di tahun sebelumnya serta menyambut tahun baru dengan harapan baru, kedamaian, dan rezeki yang lebih baik. Pengurus kelenteng berharap perayaan Imlek 2577 ini dapat berlangsung hikmat dan mempererat kerukunan antar umat beragama di Gorontalo. Agustiar, Kompas TV, Gorontalo. Sementara di Kota Palu, saudara, perayaan Tahun Baru Imlek tidak lengkap rasanya tanpa kehadiran atraksi barongsai. Pertunjukan tarian singa Tiongkok ini menjadi magnet tersendiri yang selalu dinanti warga. Kehadirannya tak hanya menghibur, namun juga menjadi simbol keberagaman. Tabuhan tambur berpadu dengan dentingan simbal dan gong menciptakan irama dinamis yang memancing perhatian. Suasana di salah satu pusat perbelanjaan Kota Palu ini mendadak riuh. Pengunjung rela berhenti sejenak demi menyaksikan kelincahan sang singa menari. Gawai pun tak lepas dari genggaman pengunjung. Mereka berebut mengabadikan setiap gerakan ikonik dari kesenian khas negeri tirai bambu ini. Tak sekedar menonton, interaksi hangat terjalin saat pengunjung memberikan angpau ke dalam mulut barongsai yang dipercaya membawa keberuntungan. Antusiasme juga terpancar dari wajah anak-anak. Rasa penasaran membuat mereka mendekat, menyentuh kostum warna-warni hingga bersuah foto. Bagi pengunjung, momen ini adalah hiburan langka yang sangat berkesan. Kalau dari saya sih sangat menarik ya, karena ini menimbulkan antusias ya masyarakat, terutama yang kunjungan ke Palu Grand Mall ini. Terus samping itu anak-anak banyak juga yang bisa ikut berpartisipasi, menikmati suasananya lah. Barongsai bukan sekedar tentang Tionghoa, namanya sendiri adalah bukti indahnya akulturasi. Gabungan kata barong dari seni Nusantara dan sai dari bahasa Hokkien yang berarti singa. Di Kota Palu, semangat kebinekaan itu terasa kental. Di balik kostum megah ini, para pemainnya justru didominasi oleh pemuda dari berbagai suku dan etnis yang berbeda. Mereka menyatu dalam satu harmoni budaya. Untuk personilnya, terutama untuk kami, tim Tiga Naga itu, personilnya itu dia bebas untuk siapa aja, Kak. Kita terbuka dari etnis, budaya, suku, apapun. Ras, dia bebas, kami terbuka.
Kalau saya motivasi, ini kan kebetulan saya sendirian perempuan ya, teman-teman yang lain laki-laki. Saya tidak mau adanya perbedaan gender di antara kami semua. Kalau misalnya laki-laki bisa, pasti perempuan juga bisa. Jadi untuk perempuan di teman-teman di luar sana, kalau misalnya mau join atau apa, silakan gabung sama kami. Di bawah naungan klub Barongsai Tiga Naga yang telah eksis sejak 2007, para pemain ini tak main-main dalam bersiap. 2 bulan menjelang Imlek adalah masa gemblengan. Mulai dari latihan fisik yang keras hingga menyamakan gerakan dengan musik, semua dilakukan demi menyuguhkan performa sempurna menyambut tahun baru. Aldrin Talara, Kompas TV, Palu, Sulawesi Tengah. Kita ke sorotan lain dari Gorontalo. Pesantren tidak hanya menjadi pusat pendidikan agama, tapi juga mampu menciptakan kemandirian ekonomi. Di pesantren Hubulo yang berada di Kabupaten Bone Bolango, para santri mengembangkan pertanian organik yang ramah lingkungan sekaligus lebih hemat biaya dibandingkan sistem pertanian konvensional. Kegiatan ini diharapkan mampu menekan kriminalitas remaja sekaligus mengarahkan energi anak muda ke jalur prestasi. Lahan pertanian yang berada di lingkungan pesantren tampak hijau dan produktif. Berbagai tanaman hortikultura dibudidayakan secara organik, mulai dari jagung, kacang panjang, cabai, tomat, terong, daun kemangi, kangkung, hingga seledri. Metode organik dipilih karena tidak menggunakan pupuk kimia berlebihan, sehingga biaya produksi lebih rendah dan hasil panen lebih sehat untuk dikonsumsi. Selain memenuhi kebutuhan dapur pesantren, hasil panen juga dipasarkan untuk menambah pemasukan. Pemasaran dilakukan melalui jaringan Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren atau Hebitren. Kedepan, hasil akan memasuk kebutuhan dapur makan bergizi gratis atau MBG. Tak hanya soal produksi pangan, pertanian ini juga menjadi sarana pembelajaran bagi para santri. Kegiatan bercocok tanam dijadikan ekstrakurikuler, di mana santri belajar langsung tentang teknik budidaya, pengolahan, hingga pemasaran hasil panen. Menariknya, santri yang terlibat juga mendapatkan upah hingga dapat membantu meringankan beban biaya pendidikan dan orang tua. Semulanya kami tuh sempat ragu, tapi akhirnya kami lihat di pesantren itu ada ekstrakurikuler. Nah, di ekstrakurikuler itu kita manfaatkan santri untuk terlibat di pertanian. Pertama mereka itu sekalian diajarkan yang sudah dipraktikkan sekarang ini, kita sudah panen. Jadi mereka juga ikut memanenkan dan juga menanam bibit, itu kita juga ajarkan mereka. Tapi kita memanfaatkan waktu mereka itu pada sholat asar sampai jam 5 karena kita tidak bisa full time dengan mereka. Namun kalau di hari libur seperti hari Jumat itu biasanya pada sholat subuh dilibatkan mereka untuk bersama-sama dengan kita untuk belajar. Itu di bagian ekstrakurikuler. Program pertanian organik ini turut mendapat pendampingan dari Bank Indonesia Gorontalo. Melalui dukungan Bank Indonesia, pesantren memperoleh bantuan teknis mulai dari budidaya, masa panen, pasca panen, hingga identifikasi kebutuhan sarana dan prasarana. Teknologi smart farming mulai diperkenalkan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Pendampingan dilakukan secara berkala melalui monitoring dan evaluasi guna memastikan keberhasilan program. Baik di sisi budidayanya, ya, kemudian juga di masa panen maupun pasca panennya dengan mencoba untuk mengidentifikasi kebutuhan sarana dan prasarana. Khususnya untuk tadi mendukung pertanian organik dengan mendukung juga teknologi smart farming. Dan kami juga memberikan bantuan teknis tentu saja. Setelah memberikan sarana dan prasarana, memberikan bantuan teknis bagaimana menjalankan alat-alat yang mungkin sudah kami berikan. Dan yang terakhir, kami juga akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan untuk melihat keberhasilan atau memastikan keberhasilan dari program pertanian organik yang kami lakukan bersama-sama dengan teman-teman di pesantren. Kedepan diharapkan pertanian organik ini bisa memasuki pasar regional hingga nasional. Diperlukan kolaborasi koperasi syariah sebagai penyalur, dukungan program pemerintah, serta pengembangan UMKM agar produk memiliki nilai tambah dan ekonomi pesantren semakin kuat. Agustiar, Kompas TV Bone Bolango, Gorontalo. Pemerintah Provinsi Sulut gelar peringatan peristiwa Merah Putih 14 Februari 1946. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, tambang emas Pani Gold Mine di Kabupaten Pohuwato menggelar syukuran menjelang dimulainya tahap produksi. Kegiatan ini dihadiri langsung Gubernur Gorontalo bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah serta manajemen perusahaan. Suasana hikmat dan penuh kebersamaan mewarnai acara syukuran menuju produksi tambang emas Pani Gold Mine. Kehadiran Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail bersama Wakil Gubernur Gorontalo Ida Syaida Rusli Habibi, Wakapolda Gorontalo serta jajaran Forkopimda menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap investasi sektor pertambangan di Gorontalo. Turut hadir Presiden Direktur Merdeka Gold Resource Boyke Purba Abidin. Rombongan gubernur beserta jajaran disambut dengan prosesi adat Gorontalo serta tarian langga sebagai simbol penghormatan dan doa agar operasional tambang berjalan lancar serta membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Gubernur Gusnar Ismail menegaskan hal terpenting dalam operasional tambang adalah implementasi analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL secara konsisten dan bertanggung jawab. Selain itu, Gubernur juga menekankan pentingnya penyerapan tenaga kerja lokal agar manfaat investasi dirasakan langsung oleh masyarakat Gorontalo. Ini awal daripada proses industrialisasi di Provinsi Gorontalo, khususnya di bidang tambang. Dan kedua, saya mengharapkan ini akan membawa manfaat yang besar bagi masyarakat dan pemerintah. Terutama karena harus perhatikan benar implementasi AMDAL, itu kunci. Sebab setiap usaha kalau AMDAL-nya tidak bagus, AMDAL-nya tidak dijaga dengan baik, maka akan berpengaruh pada jalannya proses produksi usaha. Satu. Kemudian yang kedua, tenaga kerja supaya dia menjadi tuan rumah juga di daerahnya sendiri. Walaupun kita sadari ini pekerjaan punya spesifikasi teknis tertentu. Orang mau kerja di sini harus disertai dengan keahlian-keahlian. Sementara itu, pihak Pani Gold Mine menargetkan produksi kurang lebih 100.000 ons emas pada tahun 2026. Jumlah tersebut bahkan diproyeksikan terus meningkat hingga 3 kali lipat pada tahun berikutnya, seiring optimalisasi fasilitas produksi. Memang sesuai rencana, maka dalam RKAB, Rencana Kerja dan Anggaran Biaya tahun ini, kita mentargetkan kurang lebih sekitar 100.000 ons emas yang kita akan produksi tahun ini. Itu target sampai tahun berapa, Pak? Ya, tahun ini, 2026. Kemudian meningkat terus, dan apabila nanti proses CIL, carbon leaching-nya selesai, maka kita bisa 3 kali lipat dari itu nanti. Pasti kita laksanakan. Kalau itu harapan Pak Gubernur, pasti kita akan laksanakan apa yang menjadi kewajiban kita seperti yang tadi disampaikan, Pak. Dengan dimulainya tahap produksi ini, diharapkan sektor pertambangan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah tanpa mengabaikan aspek lingkungan dan pemberdayaan masyarakat lokal. Pemerintah berharap investasi di sektor pertambangan ini mampu berjalan beriringan dengan prinsip keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat Gorontalo. Agus Tiar, Kompas TV, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo. Saudara, puluhan siswa anak sekolah dasar Wonder School Manado mengikuti aksi bersih-bersih sampah di Pantai Karangria Sindulang, Manado pada Jumat pekan lalu. Aksi ini sebagai wujud membiasakan budaya bersih sejak usia dini. Guna menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan sejak usia dini, pihak sekolah dasar Wonder School Manado mengerahkan puluhan siswa melaksanakan aksi bersih-bersih di kawasan Pantai Karangria Sindulang, Kota Manado. Kegiatan ini merupakan bagian dari program pendidikan karakter dan kampanye peduli lingkungan yang selalu dikampanyekan sekolah kepada para siswa dan juga sebagai bentuk dukungan instruksi Presiden dalam menjaga kebersihan pantai. Juga mengedukasi anak-anak sejak dini bahwa sampah juga itu sangat berpengaruh kepada lingkungan. Tadi orang lakukan kegiatan bersih-bersih sampah, akhirnya orang sadar, orang lihat bahwa banyak sekali sampah yang ada di sini. Ini mengedukasi anak-anak supaya mereka lebih peduli lagi terhadap lingkungan, buang sampah pada tempatnya. Jadi selain itu kami juga mengedukasi anak-anak tentang jenis-jenis sampah. Ada jenis sampah organik,
anorganik, residu, dan juga sampah-sampah B3. Sementara Fatir, salah satu siswa yang ikut dalam aksi bersih-bersih ini, mengatakan dirinya sangat senang karena bisa dilibatkan dalam aksi bersih-bersih pantai. Dan selama melakukan pembersihan, dirinya banyak mendapati sampah, khususnya sampah plastik. Fatir dari sekolah mana? Wonder School kelas 5A. Fatir, bagaimana hari ini ada ikut kegiatan bersih-bersih pantai Senang? Apa-apa yang diajarkan oleh Miss di sekolah? Kalau tempat jangan buang sampah kayak di tempat yang tidak baik. Dengan mengenakan seragam sekolah dan perlengkapan kebersihan, puluhan siswa tanpa antusias memungut sampah plastik, botol, dan limbah lain yang berserakan di sepanjang bibir pantai. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, Wali Kota Manado Andre Angau dan Wakil Wali Kota Richard Sualang memimpin kegiatan bersih-bersih pantai bersama aparatur sipil negara Pemkot Manado pada Jumat pekan lalu. Lokasi bersih pantai kali ini di kawasan Pantai Karangria Sindulang, Manado. Tindak lanjut instruksi Presiden Prabowo Subianto, Wali Kota Manado Andre Angau mengerahkan aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Kota Manado untuk melakukan kegiatan kerja bakti bersih lingkungan. Andre Angau didampingi Wakil Wali Kota Richard Sualang turun langsung ke lokasi kerja bakti para ASN. Aksi bersih-bersih lingkungan kali ini menyasar kawasan Pantai Karangria, Kota Manado. Wali Kota nampak mengangkat sampah plastik yang berserakan dan mengotori kawasan pesisir. Padahal di lokasi ini, aksi bersih-bersih juga telah dilakukan pihak TNI Polri dan ASN Pemprov Sulut beberapa hari sebelumnya. Sampah-sampah ini selain dibuang sembarangan oleh masyarakat yang tidak bertanggung jawab, ada juga sampah kiriman dari sungai yang bermuara di Teluk Manado. Andre Angau bilang kegiatan kerja bakti ini akan dilakukan rutin 2 kali seminggu, mengajak masyarakat agar sadar terhadap pengelolaan sampah secara bertanggung jawab. Kerja bakti ya, kerja bakti jajaran Pemkot kita membersihkan pantai di Kota Manado. Ini tindak lanjut instruksi Pak Presiden saat rakor bersama kepala daerah. Dan nanti juga Pak Mendagri akan ada surat untuk kita melakukan kegiatan seperti ini, namanya apa? Korve ya, Korve, kegiatan ekstra kita bersihkan sampah yang akan dilakukan rencananya 2 kali dalam seminggu. Saya menghimbau masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Kan kita ada yang angkut rutin. Motor-motor sampah, truk sampah, jadi taruh aja di depan rumah. Ya paling tidak, kalau tidak pas di depan rumah cuman jalan sedikit. Dan pada jamnya, karena ada jam kita angkut sampah, itu nanti koordinasi dengan kelurahan, jam-jamnya, karena tidak semua tempat setiap hari diangkat. Jadi saya berharap masyarakat bisa berkoordinasi lah dengan Pemkot. Selain aksi bersih, Pemkot Manado juga memberlakukan penegakan hukum berupa sidang tindak pidana ringan atau tipiring di tempat bagi warga yang kedapatan membuang sampah sembarangan. Ya, demikian Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Kita ke informasi lain, Saudara. Sebanyak 284 kepala keluarga terdampak erupsi Gunung Ruang telah menerima kunci hunian tetap yang dibangun pemerintah sebagai bentuk komitmen pemulihan pasca bencana. Kawasan ini menjadi simbol ketangguhan masyarakat sekaligus wujud nyata kemanusiaan dan kepedulian negara terhadap korban bencana alam. Peresmian dan serah terima hunian tetap relokasi pasca bencana erupsi Gunung Ruang ini digelar di Desa Modisi, Kecamatan Pinalosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan, Sulawesi Utara, yang ditandai dengan penguntingan pita oleh Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus, didampingi Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondo Selatan, serta kementerian terkait. Selain menerima rumah, warga juga menerima dokumen kependudukan sebagai warga Bolaang Mongondo Selatan, serta sertifikat kepemilikan rumah warga pengungsi hunian tetap. Selain itu, warga juga menerima bantuan jatah hidup selama 3 bulan guna membantu proses adaptasi dan pemulihan pasca relokasi yang diharapkan dapat meringankan beban masyarakat untuk memulai hidup di lokasi yang baru. Total ada 286 unit rumah tipe 36 yang dibangun, di mana rumah-rumah ini dirancang sebagai tempat tinggal yang aman, layak, dan permanen bagi warga pengungsi. Kawasan ini juga dilengkapi dengan fasilitas dasar seperti air bersih, listrik,
tempat ibadah, pelayanan kesehatan, sarana pendidikan, serta perahu nelayan. Dengan tersedianya hunian tetap lengkap dengan fasilitas dasar, diharapkan warga dapat menjalani kehidupan secara normal dan membangun masa depan lebih baik. Kita dari pemerintah bersama dengan BNPB, Kementerian PU, Kementerian PKP, Kementerian Sosial, dan semua kementerian yang terkait dengan ini, kemudian mencari lahan baru untuk kemudian kita rencanakan relokasi hunian tetap. Nah, inilah yang kemudian dibangun oleh semua kementerian lembaga yang terkait tadi. Seperti rumah misalnya oleh Kementerian PKP, kemudian oleh infrastruktur, sarana prasarana oleh Kementerian PU. Kemudian isi dari rumah itu oleh Kementerian Sosial. Kemudian livelihood-nya juga kita bangun. Seperti sekarang ini kita ada di Dermaga, ini dibantu oleh KKP, Kelautan dan Perikanan. Kemudian untuk masalah pindah penduduknya dibantu oleh Kementerian Dalam Negeri dan tentu saja dengan Pemda gitu. Dan ini adalah kerja-kerja bersama. Kita bersyukur alhamdulillah hari ini kita sudah resmikan dan masyarakat secara resmi bisa langsung menempati ya Pak Gub ya, sehingga masyarakat tidak lagi hidup di pengungsian atau di kemarin di Rusunawa di Bitung. Untuk beradaptasi tidak mudah karena di tempat ini masyarakat dari Nusa Utara juga yang tidak lain adalah satu suku dengan yang mau direlokasi, begitu juga agama. Tapi memang butuh sosialisasi dan saya pikir untuk adaptasi mudah-mudahan tidak ada masalah untuk mereka bisa bergabung bersama masyarakat yang ada di sini. Erupsi Gunung Ruang sebelumnya memaksa ribuan warga meninggalkan rumah mereka demi keselamatan. Kini melalui hunian tetap ini, pemerintah dan masyarakat menunjukkan di balik bencana selalu ada harapan, solidaritas, dan semangat untuk bangkit bersama. Rahman Rahim, Kompas TV, Bolaang, Mongondo Selatan, Sulawesi Utara. Saudara, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menggelar peringatan peristiwa Merah Putih. Peringatan bersejarah ini digelar secara menarik dengan menampilkan berbagai atraksi, mulai dari peragaan seni bela diri, penampilan seni dan budaya, hingga drama kolosal yang menggambarkan peristiwa Merah Putih pada 14 Februari 1946. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menggelar peringatan peristiwa Merah Putih untuk pertama kalinya setelah 80 tahun pasca peristiwa heroik yang terjadi di tanah Sulawesi Utara. Peringatan Hari Bersejarah 14 Februari itu berlangsung di Lapan Koni, Kota Manado. Diawali dengan upacara pengibaran bendera Merah Putih yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Utara, Maijen TNI Purnawirawan Julius Silvanus. Pada pelaksanaan upacara bendera turut dihadiri oleh sanak keluarga dan keturunan dari pejuang dalam peristiwa Merah Putih. Usai pelaksanaan upacara bendera, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan hadiah kepada pemenang lomba kejuaraan panahan yang belum lama ini digelar. Selain itu, berbagai suguhan menarik lainnya termasuk atraksi pencak silat dari Kodam 13 Merdeka, pertunjukan seni dan budaya seperti tari kabasaran, tari maengket, tari dana-dana, pertunjukan musikolintang, musik bambu, masamper hingga drama kolosal turut menghiasi peringatan peristiwa Merah Putih. Gelaran ini, jelas Gubernur Sulawesi Utara, merupakan sebuah momentum penting yang perlu dimaknai oleh pemerintah dan masyarakat dalam merawat kebersamaan dan membangun peradaban yang lebih maju. Bahwa warisan budaya, warisan militansi, warisan patriotisme untuk Indonesia yang kita cintai ini harus kita jaga, kita rawat bersama-sama. Ya, kita harus kompak untuk membangun Sulawesi Utara untuk Indonesia. Ya, itu makna dari kegiatan hari ini. Tidak ada kemewahan di sana, tetapi ini menunjukkan satu kegiatan yang mengarah pada peristiwa waktu itu. Ya, sehingga ini anak muda, kita generasi penerus harus menjaga dan merawat bahwa pejuang-pejuang kita tempo dahulu adalah untuk kita saat ini, ya, untuk kita teruskan dan kita pelihara untuk ke depan Sulawesi Utara yang lebih baik. Sementara itu, keluarga para pejuang yang turut hadir dan terlibat langsung pada peristiwa Merah Putih menyambut baik gelaran peringatan peristiwa Merah Putih yang diinisiasi oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara itu. Menurut pihak keluarga, peringatan yang digelar meriah tersebut menjadi bentuk penghargaan terhadap jasa-jasa orang tua mereka, sekaligus kesempatan untuk menjaga ingatan akan sejarah warga Sulawesi Utara. Selama 80 tahun, ini kan 80 tahun peristiwa ini.
Pernah ada beberapa kegiatan, tapi tidak seakbar, tidak seperti yang baru-baru ini. Saya merespon kegiatan ini sangat berterima kasih karena setelah sekian lama hanya sekedar memperingati, ini ada pementasan atau dalam hal ini dalam kolosal. Jadi mewakili keluarga yang ada, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Yang pertama kepada Bapak Gubernur, Bapak Mayor Jenderal Purnawirawan Julius Selvanus, Sarjana Ekonomi, yang telah memberikan kesempatan dan waktu dan tenaga dan material yang sangat membantu untuk kegiatan ini. Dan juga kepada Bapak Wakil Gubernur, Bapak Victor Mailangkai, yang boleh membantu mensupport kami dalam kegiatan ini. Adapun pementasan drama kolosal peristiwa Merah Putih yang ditampilkan dengan begitu apik menjadi bagian akhir dari seluruh rangkaian acara peringatan peristiwa Merah Putih yang ke-80. Yana Mekesingal Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam program Kompas Pagi. Saya bersama kru yang bertugas tak lupa mengucapkan selamat Tahun Baru Imlek 2577 dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.